Oke, selamat malam semuanya. Saya melihat banyak wajah-wajah baru. Meskipun ini tidak menyalakan videonya ya, tapi ya, banyak sekali wajah-wajah baru. Saya senang sekali. Selamat datang di iCommunity. Nah, untuk sesi pada hari ini kita akan membahas tentang komunitas startup dan bisnis. Seperti apa sih itu? Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita akan uh, ngobrol tentang iCommunity dulu, 5 menit aja. Nah, selamat datang di iCommunity, buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nah, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovalim yang barusan menyapa. Sekarang beliau ada di Jogja kebetulan. Nah, beliau juga merupakan founder dari Kavling Solusi Digital dan juga CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia, juga memiliki certified trainer dan juga seorang digital marketer. Nah, lalu apa sih iCommunity itu? Biasanya yang baru join tuh baru lihat IG-nya banyak banget informasi tentang iCommunity yang ke Bali, ke Jogja, ketemuan sama pengusaha A, B, tapi sebenarnya apa sih iCommunity itu? Nah, iCommunity itu memiliki visi sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional, menghubungkan sesama pebisnis, dan menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Lalu tujuannya apa? Nah, tujuannya itu adalah untuk mempersatukan anggota community dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, kemudian mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Jadi antara para pebisnis dan juga profesional tuh bisa saling berkolaborasi kayak gitu. Kemudian ada menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui learning research, business matching, dan referral. Nah, kami juga ada kode etik nih teman-teman. Jadi kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam komunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Selain itu, apabila kami melanggar kode etik ini, maka kami siap untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Ya, seperti itu pengenalan tentang iCommunity. Nah, hari ini kita akan mendengar penjelasan terkait komunitas for startup and business oleh Bapak Heri Fahru Rizal yang merupakan community consultant community. Yeay, Bapak Heri Fahru Rizal sudah siap? Sebentar, internet saya rada ngaco. Tolong dipanjang-panjangin dulu. Biar pas 1945. Tolong dipanjang-panjangin dulu boleh. Nah, tadi itu Pak Heri sebenarnya di sini ada loh yang tadi ada Pak Merios yang merupakan melanjutkan studi S3 di Undip dan topik disertasinya tentang model pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia. Kayaknya Pak Merios bakal tanya lebih dalam tentang komunitas startup dan bisnis di Indonesia tuh seperti apa sih kayak gitu. Sip, 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 sip. Nanti Pak, mungkin Pak Heri juga boleh ngasih kontak ya kalau misalnya berkenan gitu, mungkin bisa dibutuhkan kan untuk membangun relasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya di iCommunity ini kita semua berkumpul sebenarnya nggak cuma pebisnis aja, tapi juga profesional juga boleh, atau bahkan yang mulai bisnis kecil-kecilan juga mau merintis bisnis juga boleh untuk datang ke iCommunity ini. Nah, kita itu biasanya tiap minggunya punya banyak tema, teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu tiap minggu ada ILC atau iCommunity Level Up Club.
temanya beda-beda, dari ada yang public speaking, ada yang pitching kayak gitu. Jadi mungkin awalnya public speaking sama pitching kayaknya sama aja sih, padahal tuh sebenarnya juga beda, karena pitching gimana caranya apa yang kita presentasikan tuh bisa menarik kepada para investor kayak gitu. Macam-macam, baru juga beberapa waktu lalu juga ada ILC tentang bagaimana oh, ya itu kayak yang di TV sebelah ya Bapak ya. Pak Aryo bilang seperti nama acara TV. Iya benar, itu kayak acara di sebelah, tapi kalau kita namanya Community Level Up Club gitu. Oh, ini sudah bisa. Oke. Sudah terlihat Bapak Heri? Presentasi. Sudah muncul di layar? Muncul. Halo, selamat malam semuanya. Masih loading. Oke, udah bisa. Wah, baru terlihat wajah Pak Heri. Mantap. Oke, silakan. Silakan saya kembalikan ke Ibu MC dulu. Sudah boleh Bapak, udah terlihat wajah. Wah, oke. Kita akan berbicara tentang komunitas startup dan bisnis ini nggak cuma di Indonesia aja ya Pak ya? Atau secara global apa gimana? Bahas malam ini. Mm-mm. Justru lebih banyak case study-nya di global. Oke, mantap. Oke, boleh Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kak Devi, saya manggilnya apa? Kak? Oh, sinyalnya Bapak kayaknya putus-putus ini. Halo, masih putus-putus? Masih putus-putus. Sekarang masih putus-putus. Oh, sekarang sudah oke. Ya, mohon maaf, di Bandung baru beres hujan, jadi biasanya kalau hujan itu efeknya adalah ke suara menjadi, bukan suara, ke internet menjadi putus-putus. Teman-teman bisa nyalakan dulu videonya, saya juga ingin melihat ekspresi teman-teman, sedang ngapain, kemudian juga ya ingin lebih engage aja. Silakan dia teman-teman nyalakan videonya. Seenggaknya kita saling tahu dulu siapa ini yang datang, karena nampaknya ada 25 orang dan saya ingin tahu siapakah saja yang hadir. Coba saya lihat ya. Ada Mas Juanda, ada Pak Arjo, ada siapa nih? Pak Merius, ada Mbak Ira, ada Mbak Sandra, ada Ferdian. Halo Ferdian, long time no see. Ada Mbak Vera, ada Mas Rif, ada Pak Pinpin. Apa kabar Pak Pinpin? Ada Pak Hans, ada Delisa yang selama ini intens SMS-an, nggak SMS sih, WhatsApp-an dengan saya karena briefing. Ada Mas Dimas, ada Mbak Fani, ada Mas Revi, dan yang lain. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Kita akan mulai sesi kali ini. Ini merupakan sesi yang sebetulnya saya sudah koordinasi sama Mas Juanda sejak akhir bulan, kalau nggak salah September, tetapi akhirnya baru kesampaian adalah awal November. So far lancar internetnya? Mantap Bapak, lancar banget. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Heri Fahrudida, seperti yang tadi Kak Devi sudah memperkenalkan. Saya seorang community consultant di Community. Sebetulnya Community merupakan perusahaan saya sendiri, ini merupakan sebuah consulting di bidang community management. Saya juga seorang public speaker, saya sudah mulai jadi public speaker sejak zaman SMP, jadi ini merupakan sebuah hal yang memang saya sukai sejak dulu kala gitu ya. Kemudian saya juga seorang content creator khususnya di Instagram. Apa yang membuat akhirnya saya memutuskan untuk sangat intensif berbagi tentang ilmu community management, karena pada tahun lalu saya menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan sertifikasi Certified Community Professional dari lembaga yang berbasis di California namanya CMX. CMX merupakan sebuah lembaga yang
memberikan sebuah training tentang ilmu community management, dan kebetulan saya menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan sertifikasi ini. Pada bulan Maret tahun ini saya juga mendapatkan sertifikasi global yang kedua, yaitu kalau bahasa Indonesia itu CPCE, yaitu Community Professional of Excellence. Ini merupakan sebuah sertifikasi bagi mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi global sebelumnya. Kebetulan saya sudah mendapatkan sertifikasi CMX, kemudian yang kedua saya mendapatkan sertifikasi dari CLE, Community Leader Institute, ini juga sama-sama dari Amerika. Pengalaman saya dalam berkomunitas berawal sejak 2013 ketika saya menjadi volunteer di komunitas namanya Startup Lokal. Startup Lokal merupakan komunitas pertama dan tertua di Indonesia, di mana didirikan oleh Mas Natali Ardianto. Beliau merupakan mantan CTO Tiket.com, karena kan Tiket.com sudah diakuisisi oleh Blibli yang kemarin baru IPO juga. Jadi itu merupakan pengalaman pertama saya pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015, berbekal pengalaman di startup lokal, akhirnya saya mendirikan Startup Bandung, di mana ini merupakan sebuah komunitas yang isinya adalah para founder dan juga CEO startup digital yang berdomisili di Bandung. Sebutlah ada Visery, ada Bobobox, ada Evermost, ada Feedloop, ada Agate, ada Geek Hunter. Itu merupakan beberapa startup yang berada di bawah, sebutlah, komunitas saya. Saya juga sempat gagal. 2015 saya sempat mendirikan komunitas namanya EdTech Indo. Ini yang beritanya ada di tengah. Ini merupakan sebuah komunitas khusus startup EdTech. Ketika itu saya bersama Iman Usman Ruang Guru, kemudian ada juga Gora dari Kelas.com mendirikan komunitas EdTech. Dan dari komunitas ini akhirnya saya diberangkatkan ke Thailand dalam ajang EdTech Asia Summit pada tahun 2016. Namun EdTech Indo hanya bertahan 3 tahun. 2018 saya, Iman, Gora sepakat untuk membubarkan karena kami sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing. Iman dengan ruang gurunya, Gora dengan kelasnya, dan saya juga dengan telkomnya ketika itu. Dan sekarang saya fokus di Startup Bandung, di mana Startup Bandung sekarang sudah menginjak usia 7 tahun, karena sejak 2015 dan sekarang 2022. Singkat saja, saya ingin berbagi apa itu Startup Bandung pada postingan berikut ini, di mana kami kemarin kerjasama dengan, sebentar, saya stop share dulu. Kerjasama dengan Detik.com, kami mengadakan sebuah acara, dan itu menjadi acara rutin antara kami dengan Detik.com. Sebentar, settingan suara di mana ya, Devi ya? Kalau di share screen itu di bawahnya ada share sound, Pak. Oh iya, sebentar. Oke, saya share dulu aja ya, sebentar. Diklik, dicentang gitu. Saya nyalain dulu ya, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak? Sampurasun Detikers Jabar, selamat datang di program terbaru dari Detik Jabar, Gaskan Startup. Nah, di program ini kita berkolaborasi dengan komunitas Startup Bandung dan juga dengan Pemkot Bandung, yaitu dengan Badami, Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi. Jadi awal mulanya tuh dari 2014 sebenarnya. Jadi Simply adalah wadah nongkrong aja ya, dari para founder-founder startup. Apalagi kalau kita mengingat pada masa-masa itu ya, belum terkenal, belum banyak. Jadi simpelnya sering kita tuh kayak ditanyain, kamu tuh kerjanya apa? Kamu tuh kerjanya apa? Oh gitu. Udah ada startupnya? Udah banyak komunitas startup, maksudnya anak-anak startup pada masa itu. Cuman emang belum banyak startup yang masuk TV lah, dalam tanda kutip gitu ya. Kita susah cerita mengenai startup tuh apa, pekerjaan kita tuh apa bidang yang kita kerjakan gitu ya, tekuni gitu ya, diulik sama tuh apa. Jadi dan kita pasti pada masa itu banyak mengalami masalah bersama gitu ya. Apalagi di awal-awal berdirinya sebuah startup itu sangat volatile gitu, sangat apa ya, banyak guncangan macam-macam gitu. Jadi kebetulan dulu saya
diundang sama Aji. Oh. Masuk Startup Bandung ya? Oh iya siap, keren. Pas masuk sana ternyata, wow ini orang-orang keren isinya. Begitu kira-kira aja kita 150-an 150. founder startup ya di Startup Bandung, dan kita banyak aktivitasnya. Oke. Ya, sebagai konteks bahwa tadi yang berbicara adalah leader kami yang terbaru namanya Grahadia Kusuk. Beliau merupakan seorang founder dan CEO dari Kuasa. Kuasa merupakan software musik yang 80% marketnya ada di Eropa dan juga di Amerika. Ini merupakan contoh bahwa kami memang mengumpulkan para founder startup digital yang memang berdomisili di Bandung. Kemudian di sebelahnya Aji merupakan pendiri, ketika itu saya sama Aji pada tahun 2015 menggagas, Ji, kayaknya kita perlu ada sebuah komunitas khusus bagi para founder startup yang berdomisili di Bandung. Apa yang membuat saya akhirnya mengajukan itu ke Aji? Pertama, saya bukan orang Bandung. Saya bukan orang Bandung, jadi membuat saya ngerasa bahwa bagaimana caranya ilmu yang saya peroleh di startup lokal itu diduplikasi di startup Bandung. Akhirnya berkat bantuan Aji, dan juga ketika itu ada Gibran merupakan CEO dari eVistory, itu akhirnya ngontak teman-teman se-Bandung, akhirnya ketemulah kurang lebih 150 founder startup yang berbasis di Bandung. Dan akhirnya 2015, sekalipun idenya sejak 2014, itu berdirilah komunitas startup Bandung. Kemudian saya juga tadi menyampaikan bahwa saya seorang public speaker. Ini merupakan beberapa lembaga bisnis dan juga non-bisnis yang mengundang saya. Konteksnya adalah membahas tentang community management, karena mereka itu sangat ingin tahu bagaimana sih perkembangan community management terkini di dunia, dan mereka juga ingin tahu bagaimana cara penerapannya di masing-masing yang mengundang saya. Dan merupakan nyebutnya community Devin nyebutnya e-community. Oke. Dan terima kasih. Sinyalnya agak jelek ya, Pak. Aduh, sinyalnya putus-putus lagi. Sekarang masih putus-putus. Oke. Nah, udah gambarnya udah oke, sama suaranya udah oke. Sebelumnya suara saya gimana? Kedengeran nggak? Sebelumnya jelas. Setelah pas manggil e-community itu apa ya sebutannya itu. Oh, I see. Iya. Baik, mohon maaf jika ini kendala teknis. Oke, jadi terima kasih kepada e-community yang telah mengundang saya, karena memang sangat passionate ketika berbicara khususnya terkait dengan bidang yang tengah saya dalami sekarang, yaitu ilmu community management. Dan seperti yang saya bahas tadi, saya juga seorang content creator. Ini merupakan medium yang saya tuangkan, di mana teman-teman bisa lihat di Instagram saya, hampir semua konten saya itu membahas tentang dunia komunitas. Dan saya mulai memutuskan fokus ketika pandemi pada tahun 2020. Teman-teman, beberapa konten yang saya posting lebih kepada bahwasannya bagaimana perkembangan ilmu community management, bagaimana cara pandang komunitas dan kaitannya dengan bisnis, apa saja pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia komunitas, dan hal-hal yang terkait dengan dunia community management secara luas. Oke, teman-teman, sebelum saya membahas tema yang sebetulnya ini agak berbeda yang sebagaimana yang di-brief oleh Mas Juanda, karena saya merenung, sebentar, ini kali pertama saya share di iCommunity. Kalau saya menyampaikan materi seperti yang di-brief oleh Mas Juanda, mohon maaf, itu terlalu intermediate. Makanya saya ingin membahas sesuatu yang, yuk sama-sama kita membahas yang fundamental dulu, kita membahas yang basic dulu supaya persepsinya sama. Teman-teman, hari ini nggak literally hari ini, hari Kamis tanggal 10 November ya, tapi dewasa ini bahwa komunitas lagi-lagi menjadi perbincangan, khususnya ketika pada bulan September 2022, Figma, sebuah startup yang menyediakan servis dalam hal desain, itu diakuisisi oleh Adobe sebesar 20 miliar, atau kalau misalkan dirupiahkan 20 miliar USD, dolar, yang kalau dirupiahkan sekitar 300 triliun rupiah. Ini merupakan sebuah angka yang sangat mencengangkan. Betapa sebuah bukti bahwa sebuah bisnis yang berbasis komunitas sangat bisa mendapatkan valuasi yang sangat tinggi.
Bahkan seorang David Spink, dia merupakan seorang community expert dan juga pendiri CMX yang tadi saya sampaikan di awal, itu memberikan sebuah istilah bahwa Figma ini merupakan community first company. Apa yang dimaksud dengan community first company? Ini merupakan sebuah perusahaan yang dari hari pertama memang sudah berinteraksi dengan komunitasnya. Sebagai konteks bahwasanya Figma sebagai website yang menyediakan desain, di mana para desainer bisa membuat desain di Figma, itu sebelum mereka launching produknya, mereka itu bolak-balik ketemu dengan komunitas desain di Amerika. Mereka minta feedbacknya, kita mau buat sebuah produk nih, bagaimana teman-teman bisa membuat desain di website, dan itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Kira-kira gitulah ya. Itu mereka lakukan rentang 2012 hingga 2015. Jadi selama 3 tahun, Figma itu bolak-balik bertemu dengan para komunitas desain di Amerika. Mereka minta masukan bagaimana feedback mereka agar produk yang mereka kembangkan ini benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman komunitas. Ini merupakan sebuah hal yang menunjukkan bahwasanya mereka sudah melibatkan para teman-teman komunitas di hari pertama ketika mereka sedang merancang produknya. Jadi itu yang membuat kenapa Figma digadang-gadang sebagai community first company, perusahaan yang memang dari awalnya sudah memprioritaskan komunitas. Nah, saya ingin brief singkat saja apa yang membuat komunitas menjadi rising, seenggaknya pada 2 tahun terakhir. Saya membuat timeline yang singkat sejak tahun 2020. Berawal dari artikel yang dirilis oleh Harvard Business Review. Ini merupakan sebuah artikel yang oleh para CEO, para founder startup, para pelaku bisnis, bahwasanya ini merupakan hal yang menunjukkan bahwa komunitas memang sedang jaya-jayanya. Menariknya adalah artikel ini tidak diturunkan pada rubrik marketing, bukan rubrik sales, tapi rubriknya adalah strategi. Ini menunjukkan bahwasanya komunitas sudah menjadi bisnis strategi, bukan lagi seputar ilmu marketing. Dan disebutkan dalam artikel ini bahwasanya pengelolaan komunitas sudah sangat berbeda, jangankan 50 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu. Sekarang 2022, jadi 20 tahun yang lalu ya anggaplah 2002. Nah, sebutlah awal 2000-an awal. Teman-teman, ketika awal 2000-an awal, pengelolaan komunitas sudah sangat berbeda. Itu yang menyebabkan kenapa banyak brand yang akhirnya berhasil dengan keberadaan komunitas. Di artikel ini yang terbit pada bulan Januari 2020, itu memaparkan beberapa case study. Kenapa Salesforce, kemudian Harley Davidson, Fitbit, Code Academy, Hit Record, Slack, Meetup, Discourse, WordPress, dan GitHub itu berhasil menjadi perusahaan-perusahaan yang membuktikan bahwa peran komunitas sangat berdaya untuk bisnis mereka masing-masing. Nah, mari kita lihat Salesforce. Salesforce punya komunitas namanya Trailblazer. Dengan hampir dari 2 juta community membernya, valuasi Salesforce itu bisa mencapai kurang lebih 140 miliar dolar dengan keberadaan komunitasnya. Kemudian Harley Davidson. Dengan komunitasnya yaitu Harley Owners Group, mereka sudah membuat 1.400 local chapter di seluruh dunia. Ini juga sangat powerful betapa keberadaan komunitas bisa membuat awareness kepada mereka-mereka yang belum tahu apa itu Harley Davidson. Yang ketiga adalah Hit Record sebagai sebuah platform yang membuat para seniman dan juga kreator bisa berkontribusi di platform mereka, khususnya terkait dengan film, dengan dunia writing dan juga hal yang bersifat seni, itu sudah membawa 750.000 seniman dalam platform mereka. Ini merupakan sebuah bukti bahwa betapa powerfulnya komunitas untuk keberadaan bisnis. Pertanyaannya adalah komunitas seperti apa yang bisa memiliki dampak terhadap keberadaan bisnis. Mari kita ungkap satu fakta dari Comscore. Comscore merupakan sebuah community platform software dari Amerika Serikat yang pada bulan Februari 2021 tahun lalu itu membuat sebuah movement, membuat sebuah gerakan namanya community-led. Community-led company merupakan sebuah istilah bahwasanya komunitas bukan sekedar punya, tapi sudah menjadi bisnis strategi, bahkan menjadi bisnis inti dari sebuah strategi bisnis inti dari sebuah bisnis
itu sendiri. Dia Pak Heri, sinyalnya down lagi. sekarang gimana? Gambarnya yang down. Sekarang gambarnya. Oke. Maaf ya Pak, ini memang kalau pertemuan online mesti gini. Iya, apa-apa. Diingetin aja kalau misalnya lagi down. Oke. Saya juga sambil minum. Dari community led itu sebagai sekarang bisnis strategi, Pak. Oke, baik. Devintia sudah mengingatkan. Lagi ingatkan saya ke dalam ya, karena itu memang di luar kendali saya. Pada tahun 2021, source komunitas namanya menunjukkan bahwa komunitas sangat menjadi strategi dan 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Ini merupakan perbedaannya. Dari sisi komunikasi, dulu sebelum Harvard Business Review merilis itu masih dianggap sesuatu secara komunikasi, di mana perusahaan itu berbicaranya menggunakan channel tradisional dan juga one-to-many channels. Gambarannya adalah mereka dikumpulkan di grup WhatsApp atau Telegram, kemudian brand itu membombardir informasi. Itu merupakan broadcasting. Jadi para orang-orang yang di grup itu tidak pernah diajak komunikasi, tidak pernah diajak untuk ngobrol, betul-betul hanya dikumpulkan di grup WhatsApp atau Telegram dan dibombardir informasi. Misalkan ada promo, ada iklan, ada event, dan apapun itu. Sementara apa yang membuat beberapa perusahaan tadi begitu sukses mengelola komunitasnya, karena mereka sudah menggunakan ilmu komunitas terbaru yang sudah berubah sejak tahun 2000. Karena komunitas para bisnis dengan para community member adalah jadi bagaimana menaikkan para sesama membernya, mereka mengadakan event-event yang khusus dengan sebutlah klaster niche-nya tertentu. Jadi tugasnya adalah bagaimana mengkonekkan, bukan sekedar membroadcasting informasi terkait dengan brand mereka. Ini merupakan lagi Oke. Masih putus-putus? Masih putus-putus. Di bagian yang mana? Tadi kalau yang dulu kan komunikasinya satu arah, terus kalau sekarang itu udah nyoba buat bikin event-event khusus, hingga ada engagement khusus gitu. Kedua ya. Event-event. Masuk ke Oh, maaf Pak, ini kayaknya saya nggak bisa mendengar. sekarang kita masuk. Halo. Oh iya, ada saran dari Pak Revi. Mungkin boleh off cam dulu Mas Heri untuk meringankan beban sinyalnya. Boleh Pak kalau mau off cam dulu coba. Oke, saya off cam ya. Ya. Mohon maaf teman-teman, ini di luar kendali saya. Tapi so far teman-teman gimana komentar dong? Ada kesan apa sama beberapa slide yang saya tampilkan? Apakah ada sesuatu yang membuat chat dan kesannya?
Oke, kayaknya belum ada yang masuk. Oke, mungkin belum menangkap semua. Baik, kita masuk ke yang kedua. Oke. Wah, terlempar kayaknya. Oke. Oke. Halo. Oke, halo Pak Eri, masih Halo, sudah terdengar? oke, terdengar sekarang. Wah, Mohon maaf, mengasah kesabaran memang. Oke, lanjut Pak. yang kedua, kita masuk ke bagian yang kedua ya. Apa perbedaan antara pengelolaan komunitas di sekarang dengan sebelum tahun 2000-an awal? Yang kedua adalah secara treatment. Dulu komunitas masih dianggap sesuatu yang nice to have, sesuatu yang tidak begitu diistimewakan, tidak punya staf khusus, tidak punya bacaan khusus. Biasanya mereka itu bagian dari tim marketing, bagian dari tim sales, dan bahkan orang-orangnya pun cabutan dari marketing dan juga sales. Dan apa yang membuat Harvard Business Review itu melansir beberapa perusahaan yang sukses mengelola komunitasnya, karena mereka sudah menggunakan treatment baru yaitu empowering, di mana teman-teman komunitas itu sudah memiliki divisi khususnya tersendiri di kantor mereka masing-masing. Mereka bukan lagi bagian tim marketing, mereka bukan lagi tim sales, mereka betul-betul memang timnya divisinya komunitas. Dan mereka juga punya bacanya sendiri, bukan buku-buku marketing, bukan buku-buku sales, tapi ya buku community management. Ini yang membuat kenapa beberapa brand yang tadi disebutkan oleh Harvard Business Review itu sukses, karena pemilik bisnisnya sudah empowering, sudah memberdayakan tim komunitasnya itu sendiri. Aman? Yang kedua? Aman? Oke. Satu lihat dari video KDV, kalau video KDV gerak berarti. Jadi KDV tolong bergerak-gerak aja ya. Yang ketiga, secara fungsi. Dulu, komunitas itu hanya dianggap silo. Silo itu tidak ada dampaknya terhadap keseluruhan organisasi. Mungkin teman-teman yang sudah memahami konsep agile, konsep ini merupakan silo sering disebut-sebut, di mana ketika itu komunitas dianggap tidak ada punya impact terhadap bisnis. Namun ketika awal 2000-an, yang membuat kenapa Harvard Business Review melansir beberapa perusahaan yang sukses dalam mengelola komunitasnya, karena sebetulnya komunitas itu fungsinya adalah cross fungsional. Dia itu, kalau misalkan teman-teman baca di teks, adalah core trait, benang inti yang itu menjalankan keseluruhan organisasi. Itulah sebab kenapa mereka punya divisi khusus, tim khusus, karena mereka itu berkoordinasi dengan lintas divisi, dengan tim marketing, tim sales, tim operasional, tim HR, dan yang lain. Jadi, ini merupakan perbedaan yang mencolok antara pengelolaan komunitas sebelum tahun 2000 dengan tahun 2020 sekarang, kira-kira begitulah. Yang keempat, secara relationship. Dulu, sebelum tahun 2000, para brand, para bisnis itu membangun relasinya adalah hanya transaksional. Jadi, satu-satunya alasan kenapa para perusahaan sebelum tahun 2000 mendirikan komunitas adalah semata-mata untuk nge-drive leads. Hanya untuk kebutuhan marketing saja. Dan juga value lain hanya buat perusahaan. Tetapi, kenapa akhirnya Harvard Business Review melansir perusahaan yang sukses membuat komunitasnya? Karena hubungan mereka dengan para community member itu adalah simbiotik, di mana komunitas memberikan value, begitupun perusahaan. Sedihnya adalah kalau saya mengamati beberapa brand yang ada di Indonesia, termasuk dari beberapa klien yang juga saya sudah ngobrol atau juga berbincang di perusahaan mereka, mereka masih menggunakan gaya-gaya 20 tahun yang lalu. Jadi dalam bahasa lain, Indonesia masih tertinggal 20 tahun yang lalu dalam pengelolaan komunitasnya.
Timeline yang kedua, pada September 2020, bahwa untuk pertama kalinya di dunia muncul sebuah venture capital, ini merupakan sebuah lembaga pendanaan startup digital yang khusus mendanai startup berbasis komunitas. Mereka menyebutnya dengan nama Community Driven Company. Namanya The Community Fund, ini merupakan sebuah venture capital yang khusus hanya memberikan pendanaan bagi startup-startup yang memang sudah punya komunitasnya. Mari kita kupas, karena mereka sudah memberikan pendanaan ke 13 portofolio, dan ini merupakan 5 diantaranya yang menarik perhatian saya. Yang pertama ada Sugar. Sugar Living ini merupakan sebuah aplikasi yang itu memudahkan para penghuni apartemen saling terkoneksi satu sama lain. Mungkin bagi orang Indonesia agak kurang relate, karena bagi kita bukan sesuatu yang sulit ketika mau terkoneksi dengan sebutan tetangga di apartemen. Tetapi di negara maju, untuk bisa bersosialisasi dengan sesama teman satu apartemen, itu perlu ada yang mengkonekkan. Dan tugas Sugar Living adalah itu mengkonekkan dengan sesama community member yang ada di sebuah apartemen. Dan ini merupakan salah satu portofolio dari The Community Fund. Yang kedua, ada Hiki. Hiki merupakan sebuah aplikasi yang memudahkan teman-teman autis bisa ketemu jodohnya sesama autis. Jadi bayangkan Tinder tapi khusus buat teman-teman autis. Ini juga menarik perhatian di Community Fund, karena kok ada sebuah aplikasi yang menghubungkan sesama orang autis untuk dapat jodoh, kira-kira gitulah. Jadi ini pun menarik perhatian Fund untuk didanai, karena berhasil teman-teman autis yang memang sedang mencari teman dan atau mencari pasangan hidupnya. Yang ketiga adalah ada namanya Ayana. Ayana merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan teman yang sebutlah termarginalkan, seperti teman-teman kulit hitam, teman-teman sebutlah LGBT, sebutlah teman-teman yang memang kaum minoritas, itu dikumpulkan di aplikasi ini karena mereka adalah orang-orang yang rentan dalam kesehatan mental. Dan Ayana pun akhirnya menarik perhatian di komunitas untuk mendapatkan pendidikan, berhasil mengumpulkan komunitas teman-teman yang termarginal. Contoh saja adalah Chopper. Chopper ini bukan sebuah aplikasi yang memudahkan pembaca bisa para buat komunitas menarik perhatian sehingga memberikan pandangan buat Chopper. The Gram merupakan aplikasi yang memudahkan para pekerja yang itu pingin coaching tentang kehidupan mereka. Jadi mereka khusus pekerja, bukan bisnismen. Jadi mereka tuh pingin cerita karena pada aplikasi ini. Oke. Wah, terlempar lagi. Sabar Bapak Ibu. Oke, kayaknya masih terlempar lagi. Biar Pak Heri dihubungin dulu sambil untuk masuk lagi. Nah, biasanya tuh gini Bapak Ibu, kalau misalnya online itu, dan sekarang kan memang mendung dan cuacanya juga hujan, sering hujan. Kayaknya ini terjadi di hampir seluruh Indonesia ya, kayaknya udah mulai hujan terus. Karena kalau saya domisilinya di Surabaya ini, saya juga udah sering hujan meskipun kadang jarang, tapi udah sering hujan, jadi kadang sinyal juga suka drop kayak gitu. Nah, sambil ini saya sudah menghubungi
teman-teman untuk bisa menghubungi Pak Heri kembali. Oke. Oke, masuk. Selamat datang kembali Pak Heri. Halo semuanya, mohon maaf. Nyampe mana tadi, Kak Devi? Serunya ya Pak ya. Nyampe Pak, mana tadi? tadi kan udah 5, terus menyebutkan salah satunya yang 5 contoh itu Pak. Tadi setelah Ayana. Nah benar Oh, aku Sayana. The Grand sudah? belum. Sebelumnya Belum, Pak. Pak. Belum. Sebelumnya. Oke. Entah, jadi sebelumnya. Oke. Chopper sudah? Nah ini, Chopper. Oh, ini belum? Wow, saya udah The Grand tadi loh. Jadi Ayana sudah, tapi Chopper belum? Belum. Oke. Oh wow, saya tadi udah ke yang Grand, berarti jauh banget ya putus internetnya. Baik. Oke teman-teman, setelah Ayana, kemudian ada juga aplikasi yaitu yang mempertemukan antara penulis dengan pembaca, namanya adalah Chopper. Chopper juga menjadi salah satu yang menarik perhatian di Community Fund karena berhasil mempertemukan komunitas pembaca dan juga penulisnya. Yang ketiga adalah ada The Grand. The Grand merupakan sebuah aplikasi yang memudahkan para pekerja, khususnya employee, bukan business owner, itu mereka tuh ingin curhat bagaimana coaching tentang pekerjaan mereka dan kehidupan mereka. Jadi kenapa The Grand menarik perhatian di Community Fund? Karena berhasil mempertemukan para employee seluruh dunia dan mereka bisa saling berkomunikasi di platformnya mereka. Nah, apa yang membuat The Community Fund mau mendanai beberapa startup ini yang totalnya kurang lebih ada 13 dan ini merupakan 5 diantaranya. Lolita tahu sebagai salah satu investornya mengatakan bahwa tujuan kenapa mereka mau berinvestasi ke beberapa startup ini adalah pertama satu bahwa mereka mengerti bahwa customer yang memiliki passion yang sama dan juga misi yang sama itu akan bagus untuk menunjang bisnisnya itu sendiri. Yang kedua adalah kalau misalkan sebuah startup memiliki basis komunitasnya itu akan sangat mudah engage dengan produk yang didirikan oleh para startup tadi. Yang selanjutnya adalah kalau misalnya sudah punya komunitas itu akan memudahkan mendapatkan feedback dan juga perbaikan untuk produk yang tengah dikembangkan oleh startup yang mereka sedang kembangkan. Jadi ini merupakan beberapa alasan kenapa Lolita Taub sebagai co-founder dan juga general partner di The Community Fund itu mau mendanai startup yang berbasis komunitas. Kemudian selanjutnya, timeline pada bulan Februari 2021, artinya persis tahun lalu. Pada Februari 2021, akhirnya muncul sebuah movement, yaitu adalah community led. Ini merupakan sebuah istilah yang digaungkan oleh Comsor, sebuah community platform di USA, di mana dia menyebutkan bahwa community led itu bukan sekedar memiliki komunitas, tetapi bagaimana memperlakukan komunitas sebagai bagian inti dari strategi. Ingat, marketing strategi bukan sales, tapi strategi sudah keseluruhan. Pada tahun kemarin, akhirnya mereka membuat deklarasi komunitas yang isinya adalah sebagai berikut. Ini merupakan sebuah deklarasi komunitas yang menunjukkan bahwa, hey, para business owner, masyarakat, pengelolaan komunitas sudah sangat berubah loh. Ini merupakan deklarasi yang kami ingin sampaikan ke dunia. Sudah ada sekitar lebih 100 perusahaan yang menang deklarasi ini. Ada ASEAN, ada Circle, ada Program, ada Meet, ada Higher Logic, dan yang lainnya. Ini merupakan sebagian dari 100 lebih perusahaan tech global yang menandatangani deklarasi komunitas yang berisi sebagai berikut. Satu, isi deklarasinya adalah komunitas perlu punya timnya sendiri, bukan dari itu murni ya, bukan murni. Oke. Terus lagi, Pak. Ya, betul. Nyampe mana tadi, Kak Devi?
sampai yang komunitas yang pertama, baru yang Oh, pertama. baru yang pertama, syukurlah. Oke, yang pertama, bahwa komunitas itu punya timnya sendiri. Tidak diperlakukan sebagai buat itu murnya sales, murnya marketing, murnya support, atau dari departemen yang lain. Ini merupakan deklarasi yang diiyakan oleh 100 lebih perusahaan tech global tadi bawah. Hey, ini sudah berubah loh, ini sudah tahun 2022 loh, masa sih komunitas masih diperlakukan sebagai murnya divisi lain, yuk bikin divisinya sendiri. Kira-kira begitulah bahasa yang tidak mereka cantumkan secara tersurat pada deklarasi ini. Yang kedua adalah isi deklarasi itu adalah bahwasanya komunitas dan community builder itu sangat layak untuk diberdayakan dan juga dihargai. Konteksnya community builder adalah bisa jadi yang mendirikan komunitas ini adalah sebutlah OB-nya. Mungkin dia punya ide, Pak, kayaknya bagus ya kalau misalkan perusahaan kita mungkin. Jadi community builders itu konteksnya bukan hanya mereka karyawan yang sebutlah levelnya manajerial, tapi juga mungkin staf yang biasa saja. Itu sangat perlu diapresiasi dan juga dihargai. Yang ketiga adalah isi dari deklarasi itu berbunyi bahwa komunitas itu mendapatkan value dari perusahaan, begitu pun sebaliknya. Jadi kasarnya perusahaan tidak morotin komunitas, tidak menjadikan komunitas sebagai sapi perah, bahkan tidak komunitas sebagai komoditas, tapi betul-betul ada pihak mengungkapkan para pemimpin ya Dari ketiga, Bapak. bagian yang mana yang tadi Nah, ini aja udah nggak bisa kedengeran suaranya. Ketiga. Halo Kak Devi, yang ketiga belum? Yang ketiga belum. Oke, saya mundur dulu ya. Oh, ketiga. Yang ketiga udah belum? Belum, sebelumnya yang tadi. Yang ini sudah yang 3. Keempat. Nah, iya. Yang 3 ya? Oke. Yang ketiga adalah bahwa isi dari deklarasi ini menyebutkan bahwasanya komunitas itu mendapatkan value dari perusahaan, begitupun sebaliknya. Jadi memang simbiosis mutualisme atau win-win solution. Kenapa? Bukan sebuah rahasia umum lagi bahwa sebelum tahun 2000-an, yang sedihnya di Indonesia masih terjadi bahwa komunitas masih dianggap sebagai komoditas. Komunitas masih dianggap sapi perah. Komunitas masih dianggap sebagai ajang untuk morotin, sehingga mereka, kok kita tiba-tiba dompetnya habis ya, demi untuk membeli produk atau servis si brand ini, tapi kita nggak dapatkan value. Kira-kira begitulah yang mereka komplain. Makanya isi deklarasi komunitas yang ketiga adalah bahwa komunitas menerima value dari perusahaan, dan perusahaan juga mendapatkan value dari community member. Yang keempat adalah isi dari deklarasi komunitas ini bahwa perusahaan itu tugasnya adalah membangun deep relationship, membangun hubungan yang deep. Makanya broadcasting itu bukan sesuatu yang membangun deep relationship, karena itu cuma one way communication. Sementara tugas perusahaan yang tepat adalah bagaimana memungkinkan para community member itu terkoneksi satu sama lain. Ini merupakan deklarasi komunitas yang muncul pada bulan Februari 2021. Kita ke timeline yang terakhir, karena sebetulnya timeline-nya banyak, cuma saya ringkas hanya 4 yang ini menonjol saja rentang 2 tahun terakhir, yaitu pada bulan Maret 2021. Pada bulan Maret 2021, lahirlah buku namanya The Business of Belonging, karya David Spink yang tadi saya sebutkan di awal. Ia menyebutkan bahwasanya eranya community driven business telah tiba. Eranya, kalau bahasa saya ya, bisnis yang berbasis komunitas sudah saatnya, yaitu pada tahun 2021. Dia menuangkan di bukunya ini dan rekomendasikan
membaca buku ini, memahami bahwa oh ternyata pengelolaan komunitas itu impact-nya bukan hanya ke marketing, tapi juga area teman-teman. Apa buat buku ini muncul? Karena buku ini membahas bagaimana fokus komunitas itu bukan sekedar memberikan value buat members, tapi juga value buat bisnis. Karena kalau misalkan bisnis hanya memberikan value buat members, itu boncos namanya. Disiapin event, di-entertain, dan segala macam. Tetapi juga bagaimana caranya supaya members juga perusahaan juga mendapatkan value dari para membernya itu sendiri. Begitupun kenapa buku ini muncul, supaya untuk memahamkan bahwasanya teman-teman komunitas juga jangan menjadi komoditas, tetapi juga perlu ada hubungan yang simbiotik mutualisme antara brand dan juga si komunitasnya itu sendiri. Nah, sebagaimana yang saya posting di sosial media, bahwasanya apa sih perbedaan antara istilah-istilah tadi? Karena memang ada 3 jenis dari community business atau bisnis komunitas, kira-kira gitulah ya. Ada namanya adalah community center. Yang kedua ada community driven, yang ketiga ada community built. Ini merupakan 3 istilah yang satu sama lain memiliki perbedaannya tersendiri. Pertama, community centric. Ini merupakan sebuah istilah di mana komunitasnya adalah produknya itu sendiri. Jadi mereka memang beneran ngejual komunitasnya. Ada 3 cara bagaimana mereka yang membuat bisnis dengan model ini itu memonetisasi bisnisnya. Pertama, bisa menggunakan cara membership, mungkin iCommunity salah satunya, saya kurang tahu. Kemudian juga bagaimana memproses transaksi di antara para membernya, contohnya Airbnb, di mana mereka itu bikin platform yang memudahkan orang-orang yang menjadikan rumahnya itu bisa jadi tempat tinggal, kemudian orang-orang yang mau tinggal di rumahnya itu bisa transaksi di rumah manapun yang mereka inginkan dengan harga yang lebih affordable. Yang ketiga adalah community centric ini, cara monetisasinya adalah bisa dengan cara nge-charge akses bagi siapapun yang mau mengakses komunitas itu. Mari kita lihat beberapa contoh yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah Airbnb. Airbnb merupakan model dari community centric. Kenapa? Karena Airbnb itu mengumpulkan orang-orang yang punya rumah, kediaman, baik itu apartemen, rumah, villa, apapun itu, dan dia mempertemukan dengan orang-orang yang mencari rumah tapi non-hotel. Maka Airbnb itu tugasnya adalah memang mempertemukan antara sesama member, yaitu orang yang suka, sebutlah, tinggal atau jalan-jalan ke luar negeri atau kemanapun. Yang kedua adalah contoh dari community centric itu, yaitu Tech Ladies. Yang websitenya adalah Hire Tech Ladies. Ini merupakan sebuah komunitas yang menyediakan para perempuan-perempuan Putus, Pak. nyampe bagian mana? Para perempuan-perempuan. Terus putus. Tech Ladies. Oke. Jadi baru nyampe ini ya? Halo. Tech Ladies, Pak. Bagian Tech Ladies ya? Ya, ya. Oke, sebentar. Wow. Ini sungguh malam yang berkesan. Mohon maaf teman-teman. Sudah muncul di layar Tech Ladies? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah Tech Ladies. Ini merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan para perempuan yang menyukai dunia teknologi, di mana mereka sebagai sebuah perusahaan yang mempertemukan para brand yang mencari talent, tetapi khusus perempuan yang terjun di dunia teknologi. Ini juga salah satu contoh dari model yang namanya adalah community centric, di mana mereka menjadikan komunitasnya sebagai produknya itu sendiri. Dan Tech Ladies itu mengumpulkan para perempuan yang punya minat yang bekerja di bidang teknologi. Kemudian yang kedua, setelah tadi kita membahas community centric, ada istilah yang namanya adalah community driven. Ini merupakan sebuah istilah bagi para bisnis yang
Mereka itu menjual produk, tapi produknya itu bukan komunitasnya. Tetapi mereka itu mendirikan komunitas supaya dengan keberadaan komunitas ini itu bisa memicu pertumbuhan bisnisnya dan tergantung dengan bisnis goals-nya, bukan hanya marketing. Mari kita lihat apa saja bisnis goals dari para perusahaan yang mendirikan jenis bisnis seperti ini. Bisnis goals-nya adalah ada yang berupa support, di mana para community member-nya itu bisa saling memecahkan masalahnya satu sama lain. Yang kedua, ada juga yang bisnis goals-nya adalah produk, di mana harapannya dengan keberadaan komunitas ini itu bisa memberikan ide-ide baru atau feedback untuk produknya. Yang ketiga adalah bisnis goals-nya bisa berupa akuisisi, biasanya ini terkait dengan bisnis goal terkait dengan marketing, di mana dengan keberadaan komunitas ini harapannya itu bisa nge-drive new user, new leads, new customer. Yang keempat, ada juga yang bisnis goals-nya adalah untuk kontribusi, di mana para member ini harapannya adalah bisa berkontribusi dengan platform yang mereka siapkan. Yang selanjutnya ada juga bisnis goal yaitu engagement, supaya para customer itu loyal dengan produk atau jasa yang mereka bisniskan. Yang keenam adalah bagaimana ada bisnis goal supaya sukses, di mana para member itu saling ngajarin satu sama lain tentang gimana sih cara menggunakan produk si brand tersebut. Mari kita ambil contoh berikut ini. Blue Prism. Blue Prism merupakan sebuah perusahaan dari UK, di mana 85% fiturnya itu idenya berangkat dari para community membernya. Jadi tim research and development-nya, tanda kutip ya, itu gabut, nggak kerja. Karena mereka gini, gimana caranya kita bikin produk di mana ini akan digunakan oleh para customer. Ya udah, kita bikin komunitasnya, dan ide-idenya itu berangkat dari komunitas mereka. Menariknya, ide-ide itu akhirnya dieksekusi menjadi produk beneran, dan 85% fitur Blue Prism itu berangkat dari ide-ide yang diusulkan oleh community member-nya. Itu merupakan sebuah contoh bahwa mendirikan komunitas sangat bisa loh untuk mendapatkan feedback berupa inovasi atau ide-ide segar dari community member-nya, kemudian dieksekusi oleh si pemilik bisnisnya. Yang selanjutnya adalah contoh yaitu Udacity. Udacity merupakan sebuah online edtech platform. Ini merupakan sebuah edtech platform yang memudahkan orang untuk posting konten yang mereka inginkan, khususnya terkait dengan online class, jadi kursus online. Di mana ini merupakan sebuah model komunitas di mana namanya adalah kontribusi. Jadi ada sebuah brand mendirikan komunitas yang tujuannya tidak selalu buat marketing, tetapi gimana supaya platformnya itu ada yang ngisi, maka mereka membuat komunitasnya. Kalau agak meng-Indonesia, Bukalapak, Tokopedia, yang jualan siapa? Kan bukan karyawannya Tokopedia, tapi para customer yang diklaim sebagai customer community Tokopedia. Begitupun Kitabisa. Kitabisa.com itu kan yang bikin kampanyenya bukan karyawannya Kitabisa. Ya mungkin awal-awal karyawannya Kitabisa yang nge-trigger. Tapi kan sekarang yang membuat konten kampanye kebaikan di Kitabisa adalah kita-kita yang diklaim sebagai customer community-nya. Dalam bahasa lain bahwa ada loh sebuah brand, sebuah bisnis mendirikan komunitas, tujuannya supaya platform yang mereka buat itu ada yang ngisi. Dan yang ngisinya tidak dari karyawan internal perusahaan itu. Makanya Tokopedia berupa marketplace, kemudian Bukalapak, kemudian Shopee, dan yang lainnya itu merupakan jenis-jenis yang ini adalah kontribusi. Yang lebih familiar, Instagram. Tapi konten bukan karyawan Instagram, kita sebagai customer-nya. TikTok, yang bikin video siapa? Kita-kita. YouTube, yang bikin kontennya siapa? Kita-kita. Dalam bahasa lain, sangat memungkinkan bikin komunitas, tapi tujuannya adalah supaya mendapatkan konten dari para customer community-nya. Yang selanjutnya Zoom. Zoom ini merupakan sebuah platform yang seperti sekarang ini, tetapi menariknya komunitas Zoom itu baru berdiri Agustus 2021. Kenapa akhirnya mereka mendirikan komunitasnya yang namanya Zoom Community? Karena mereka tahu bahwa produk mereka itu banyak, ada meeting, ada marketplace, ada event and webinar, phone system, contact center, team chat, whiteboard, room and workspace on Zoom dan virtual forum. Tetapi sedihnya, kenapa ya orang-orang kok cuma pakai meeting doang? Seperti kita malam ini. Mereka si pihak Zoom begini,
kita punya banyak produk loh, kenapa kalian tidak menggunakan semua? Maka mereka itu berpikir gimana caranya supaya produk mereka yang banyak ini tergunakan semua, maka mereka mendirikan komunitas Zoom. Apa tujuannya? Supaya kita sebagai customer-nya menggunakan semua produknya. Dalam bahasa lain bahwa ada brand mendirikan komunitas. Tujuannya adalah supaya varian produk mereka itu digunakan juga oleh semuanya dan bukan hanya satu varian saja, tapi varian-varian yang lain. Jadi ini juga salah satu alasan kenapa ada sebuah bisnis mendirikan komunitas, tujuannya adalah supaya para customer itu sukses dengan produk yang mereka miliki, khususnya produk yang punya varian banyak atau fitur-fitur yang banyak. Nah, yang ketiga adalah ada istilah namanya community build. Ini merupakan sebuah istilah di mana bisnisnya itu didirikan oleh komunitas, bahkan dimiliki oleh komunitasnya. Contoh, WordPress. WordPress ini merupakan sebuah perusahaan yang memungkinkan kita membuat website, tetapi itu didirikan oleh komunitas. Dan yang kedua adalah yang contohnya dimiliki komunitas adalah Ethereum. Biasanya ini konteksnya sudah blockchain dan juga sudah masuk ke ranah Web 3.0. Tetapi ada juga jenis bisnis yang membangun komunitasnya adalah didirikan oleh komunitasnya itu sendiri, atau sahamnya dimiliki oleh komunitasnya itu sendiri. Nah, teman-teman, untuk membuat sebuah komunitas yang punya dampak terhadap bisnis, maka perlu dipahami yang namanya adalah ilmu community management. Ini saya juga ingin berbagi bahwasanya komunitas itu tidak semudah membuat grup WhatsApp, tidak semudah membuat grup Telegram, tapi pahami sebagai sistem yang kompleks. Itulah sebab kenapa beberapa perusahaan yang tadi disebut oleh Harvard Business Review bisa sukses mengelola komunitasnya, karena mereka ngerti bahwa mengelola komunitas itu mengelola sesuatu yang kompleks, yang ribet, yang begitu harus terkoneksi dengan lintas divisi yang lain. Maka saya sangat sepakat dengan perkataan dari co-founder dan CEO Orbit ini bahwasanya komunitas harus dipahami sebagai sesuatu yang kompleks. Kenapa kompleks? Bahwa sebelum menjadi komunitas, itu ada tahapan-tahapan sebelumnya. Ada namanya community discovery. Ini merupakan sebuah framework. Beneran nggak sih bisnis kita itu memberikan komunitas? Itu ada tahapan berpikirnya. Yang kedua, tentukan minimum viable community-nya, atau hal-hal minimal apa aja sih yang perlu dimiliki oleh sebuah komunitas yang punya impact terhadap bisnis. Yang ketiga adalah kira-kira penciptaan value apa yang akan dilakukan bersama-sama komunitas supaya ini punya impact terhadap komunitas. Jadi, bikin komunitas tidak semudah dalam semalam, dalam 1 minggu. Saya ambil contoh Zoom. Zoom itu, mereka sudah punya tim komunitasnya pada Maret 2021, tetapi komunitasnya yang versi beta saja launchingnya adalah 3 bulan kemudian. Dan baru launching secara global ada pada bulan Agustus, artinya 5 bulan setelah tim komunitasnya terbentuk. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa bikin komunitas yang punya impact terhadap bisnis, apalagi ini menjadi strategi bisnis, sangat tidak bisa hanya 1 malam. Ini perlu persiapan yang sangat matang, perlu ada perencanaan yang sangat matang, perlu banyak hal yang perlu disiapkan. Maka tidak mengherankan bahwasanya kemarin ketika konferensi komunitas pada bulan September, Zoom Community sudah memiliki 2 juta member. Saya bisa paham karena persiapannya sangat matang. Mereka menyiapkan segala infrastrukturnya sehingga mereka bisa se-powerful sekarang. Maka dari itu teman-teman, saya ingin berbagi pentingnya ilmu community management, di mana ini merupakan sebuah disiplin ilmu untuk memastikan bahwa komunitas yang kita dirikan itu memang menjadi bisnis strategi perusahaan kita ya, bukan sekedar punya. Maka di sini kita perlu memahami lagi framework yang tadi bahwa fokus komunitas bukan hanya memberikan value buat bisnis, tetapi juga para member. Ada beberapa kerangka kerja dan kerangka berpikir yang teman-teman perlu pahami, dari mulai ada yang namanya framework yaitu, sebentar saya ke sini dulu. Kenapa kompleks? Karena tahapan dari community management itu adalah kurang lebih 3. Pertama adalah membangunnya itu sendiri, yang kedua adalah engage-nya itu sendiri, yang ketiga adalah generate hasilnya. Jadi bagaimana metriknya, bagaimana ROI-nya, dan yang lain. Jadi memang ini membuat kompleks. Nah, untuk membuat ini lebih terstruktur, maka perlu beberapa framework yang perlu dipahami. Ada namanya community
kanvas. Ini merupakan sebuah kanvas untuk mengetahui bagaimanakah membuat sebuah komunitas dari nol, dari scratch. Bagi yang sudah punya komunitas, bagaimana menganalisa komunitas yang saya sudah punya ini sudah benar nggak sih, kira-kira begitu. Kemudian ada juga framework namanya Space Model. Ini merupakan sebuah framework untuk mengetahui apa sih business outcome dari keberadaan komunitas ini dan impact terhadap bisnis. Kemudian bagaimana penentuan member persona, bagaimana cara membuat engagement cycle yang tepat, karena satu hal bahwasanya framework dalam komunitas itu tidak menggunakan marketing funnel, tapi community flywheel. Ini juga salah satu yang perlu dipahami untuk menunjukkan bahwa sudah banyak perubahan di dunia komunitas pada 20 tahun terakhir. Kemudian ada juga framework yaitu Community Member Journey Timeline, kemudian bagaimana siklus sebuah komunitas, pengukuran strategi komunitas, dan yang lainnya. Ini merupakan beberapa hal yang perlu dipahami agar komunitas kita itu benar-benar memiliki simbiosis mutualisme, memberikan value buat member dan juga memberikan value buat bisnisnya itu sendiri. Nah, saya itu sudah bilang ke Mas Juanda, saya jadikan forum ini sebagai ini ya, informasi ya, bahwa saya punya kelas workshopnya nih. Yang terdekat itu akan diadakan bulan depan. Ini merupakan batch kedua yang kemarin diadakan akhir Oktober 2022. Jadi bulan depan akan diadakan di Jakarta, dan ini paketnya teman-teman masih ada harga early bird, dan teman-teman bisa saksikan informasinya nanti di sosial media kami di community.id. Sebelum ke tanya jawab, saya mau kasih lihat bagaimanakah cuplikan dari kegiatan kami pada bulan lalu pada tampilan video berikut ini. Sudah muncul di layar, Kak Devi? Muncul. Oke, izin saya. Suaranya keluar nggak, Kak Devi? Coba di play dulu. Kayaknya belum di share sound dah. Belum di share. Oke, berarti more. Oke, share computer sound. Ada suaranya? Ada. Terima kasih. Ini saya akan memandu anggota semua dalam workshop Basic Community Management. Kuncinya adalah sebuah brand yang berhasil meng-connect people with other market. Itu connecting people, sebuah tagline yang powerful. Maka jantungnya komunitas adalah identitasnya itu sendiri. Namun agar identitas ini berwarna, maka perlu ada payungnya berwarna pink, di mana di bagian ini perlu ada experience apa, pengalaman apa saja yang bisa dirasakan oleh para community member. Nama saya Finario dari Remedia Technical Digital Agency asal Semarang. Luar biasa, silakan Mas. Jadi kami punya problem karena biasanya community itu kan fokusnya bukan untuk dimonetize, tapi dari brand-brand yang kami handle pasti ujung-ujungnya akan memonetize para komunitas ini. Dan bagaimana sih best practice-nya lah sampai sejauh mana komunitas itu belum dimonetize. Oke, terus komunitasnya pada stage apa? Apakah seed, growth, mature, atau pollination? Kalau masih seed, nampaknya jangan dulu dimonetize, karena kalau seed itu kan masih perlu dipastikan apa komunitas ini memang sudah ada community market fit atau belum. Nah, masalahnya dibutuhi nggak sih komunitas ini? Terima kasih, Mas. Bisnis yang berbasis komunitas ini, kok kayaknya beda, kok treatmentnya tuh lain, kok mereka bisa buktikan bahwa komunitas is powerful. Dan dari artikel ini juga diungkap bahwa
perkembangan ilmu komunitas memang sudah berubah sejak 50 bahkan 20 tahun yang lalu. Artinya adalah pada tahun 2000-an awal, kira-kira dari 2022. Dari sudut pandangnya, jadi bener kata Kang Heri, community led company ini sesuatu yang harus mulai digaungkan dari sekarang sih, kurang lebih kayak gitu. Halo, selamat sore. Semangat membangun negeri. Saya Ihsan dari Bakti Kominfo. Di sini saya mengikuti kegiatan untuk bisa membuat komunitas ataupun peserta-peserta pelatihan kami di daerah untuk bisa mendapatkan value lebih dengan komunitas-komunitas yang rencana akan kami buat dari peserta-peserta pelatihan tersebut. Seru, ketemu dengan berbagai macam kalangan di sini dan berbagai macam cerita-cerita yang kita bisa share satu sama lain. Dan acara-acaranya juga dengan topik yang menarik ya, dibahas dengan topik menarik dan benar-benar rinci dan detail sesuai dengan apa yang harusnya diperlukan dalam membangun komunitas. Buat saya workshop ini luar biasa, bukan cuma membuka wawasan saya tentang komunitas, tetapi juga bisa tahu jauh lebih banyak dari apa yang kita kenal selama ini. Ini sangat di luar ekspektasi. Aku dapat banyak banget, merubah perspektif aku juga dalam melihat komunitas gitu ya. Terutama bagi saya yang komunitasnya masih di bawah marketing, ini ngebuat nambah insight baru banget gitu buat saya, dan pastinya ilmunya daging semua, parah. Halo, saya Melvin Mumpuni CFP, seorang perencana keuangan dan juga founder dari Financialku.com. Di 2 hari workshop, basic workshop community management bersama Kang Heri, saya belajar tentang bagaimana sih caranya kita mengelola sebuah komunitas sehingga kita bisa memberikan value ke komunitas dan member-member komunitas pun juga bisa memberi value kepada kita pemilik bisnis. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hendrik Vincent, founder dan CEO dari BeShare. Saya dari Jakarta ikut workshop di community workshopnya Kang Heri. Kesannya luar biasa karena saya banyak belajar juga tentang bagaimana fundamental untuk bisa meng-create sebuah community dan juga bagaimana manage supaya bisa long term. Selain itu juga saya ketemu juga banyak teman-teman community enthusiast yang memang bisa saling tukar pikiran dan sharing dalam workshop ini. Harapannya materi-materi yang bisa saya dapatkan ini bisa saya terapkan di BeShare juga dan dari community-community yang akan kita build ke depannya. 2 kata untuk pelatihan ini adalah komunitas merdeka. Sesi 2 yuk. Workshop ini luar biasa. Workshop ini adalah keren dan kolaborasi. Very creative and second, very inspiring. Community. Teman-teman, terima kasih. Nantikan workshopnya bulan Desember, tanggal saya lupa 18-19, tapi bulan depan. Itu saja, silakan kembali ke Kak Devi. Oke, wah, amazing Pak Heri, mantap. Tapi di Jakarta ya Pak, saya dari Surabaya ini Pak. Oh, ini Surabaya. Sebetulnya kita mau ke Surabaya bulan Januari, tetapi untuk bulan depan itu jadwalnya Jakarta. Oke, nah mungkin ada pertanyaan. Boleh, oh ya Pak Arjo udah angkat tangan ini Pak. Boleh Pak Arjo, silahkan. Ya ini kan sekarang katanya ini lagi zaman resesi, katanya 2023 nih banyak perusahaan yang runtuh, ekonomi suram dan sebagainya. Dan memang sudah mulai ada pertanda kan, ada banyaknya layoff kan, buru-buru dikurangi, pegawai kantor juga dikurangi. Nah, apakah mereka ini sebaiknya, saya sebenarnya sudah post pertanyaan, 2 pertanyaan, kalau di scroll ke atas di chat itu ada. Jadi saya cuma memberikan konteks saja, jadi sebenarnya apakah memang para buruh dan pegawai ini harus merubah mindset dari sekedar bekerja untuk orang dengan menjadi pemilik UMKM misalkan. Karena kan kalau untuk beberapa orang memang mereka hanya bisa untuk menjadi buruh gitu loh. Tidak bisa gitu loh, memang tidak bisa lah memang untuk menjadi pemilik usaha gitu. Jadi tapi apakah pola pikir seperti ini tuh bisa sustain gitu, karena kita kan ada sisi plus minus ya kan, tidak mudah lah untuk identifikasi, dan ini memang problemnya sudah lama kan,
sudah dan tidak pernah diadres, tapi kira-kira apa yang dalam jangka pendek bisa lakukan gitu dalam konteks pertanyaan saya yang dua pertanyaan itu, dari hal pabrik, buruh, kemudian dari segi supply chain, karena kan memang selama ini kan Indonesia juga infrastruktur kan masih banyak tertinggal kan, jadi gimana berdasarkan pengamatan dan penelitian Bapak? Terima kasih Pak Aryo. Pertanyaannya mungkin tidak begitu relate dengan komunitas, tetapi izin saya menjawab sesuai dengan kapasitas yang saya pahami, karena saya sebetulnya tidak ingin menjawab sesuatu yang di luar pembahasan malam kali ini. Pertama adalah bahwa hidup adalah pilihan. Saya tidak bisa memaksakan mereka yang saya memutuskan sebagai karyawan, atau saya sebagai seseorang yang pada posisi ini saja. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, bagi kita-kita yang sudah sebutlah memahami bahwa ada pilihan hidup lain loh, yang sebetulnya bisa lebih memberdayakan kita sebagai seorang manusia. Saya seringnya adalah mengajak mereka untuk ngobrol, tetapi tidak memaksa bahwasanya, yuk kita ngopi, yuk kita ngobrol, bahwasanya ada hal yang di luar, tidak hanya menjadi seorang employee, tapi juga sebutlah business owner. Namun kembali kepada bahwa tiap orang punya pilihan hidup masing-masing. Kita juga kebayang kalau semua jadi seorang business owner, siapa yang menjadi timnya kita. Jadi kalau saya sih membebaskan bahwa jika ada orang yang memutuskan sebagai karyawan selamanya, ya sah-sah aja dengan segala resikonya. Sebagaimana mereka juga ingin jumping dari, kalau bicara Robert Kiyosaki, dari kuat dan employee menjadi business owner, itu juga sah-sah aja. Mungkin Pak Aryo ini nggak menjawab, tetapi saya tipe orang yang at the end, life is choice, apapun yang mereka pilih silakan, tapi kita sebagai yang lebih punya wawasan yang lebih luas, ada baiknya memang mengajak mereka untuk ngobrol ringan terkait dengan cakrawala pilihan hidup yang banyak dari, bukan hanya sekadar sebagai seorang employee. Kira-kira gitu, ya, jadi maksud pertanyaan saya tuh dalam konteks komunitas ya. Karena kadang-kadang kalau misalkan ada pengusaha UMKM yang sepertinya sudah berhasil gitu kan, tetangganya kebetulan buruh gitu, atau pegawai yang baru di layoff. Nah, mereka ini nggak pernah bergabung komunitas, tidak pernah ada usaha untuk UMKM, tapi begitu mereka kesulitan, mereka datang ke kita untuk pinjam uang atau apa, dan mereka tidak ada langkah yang lebih jauh gitu untuk karena kan yang namanya pinjam uang kan mungkin cuma sementara ya, tapi kedepannya gimana gitu, karena lama-lama jadi memberatkan para UMKM yang sudah bergabung di komunitas gitu, jadi menggerogoti gitu. Dan kalau misalkan kita bilang tidak, nanti kan nggak enak hubungan sama tetangga atau keluarga atau teman atau gimana gitu kan. Jadi memang lebih kepada faktor eksternal dari komunitas kita. Tapi karena kita hidup di lingkungan yang sama, jadi kita tidak bisa sekedar membalikkan punggung, itu bukan urusan saya gitu. Tapi memang ya begitulah kenyataannya di Indonesia gitu, tantangannya. Jadi sebenarnya itu konteks pertanyaan saya. Baik Pak Aryo, terima kasih, tapi mohon maaf saya tidak bisa menjawab lebih lanjut, jadi mohon maaf sekali lagi. Silakan yang lainnya, siapa? Pak Chandra Trio. Silakan Pak Chandra. Malam Kak. Ini Kak mau tanya. Itu aku lagi proses buat bikin komunitas. Udah 3 tahun Kak. Komunitasnya itu bergerak di bidang IT. Ya, mirip kayak developer dan lain-lain. Nah, kesulitan kita itu gimana biar target member ngasih benefit ke member terus dapat pendanaan running kegiatan kita itu sih. Sinyalnya agak jelek ya Pak ya? Ya, saya juga agak mengerjitkan mata ini, sedang mencerna. Komunitasnya bergerak di bidang IT. Malam nggak mau tanya, maaf aku lepas dulu aja. Jadi aku tuh lagi proses bikin komunitas. Komunitasnya tuh kayak semacam komunitas IT gitu, mirip kayak ya Bandung Dev atau tadi Bandung Startup dan lain-lain gitu. Nah, kita tuh kesulitannya tuh gimana nge-trade member agar bisa berkontribusi, terus gimana dapatin funding untuk merunning programnya kita biar terus berimpact tuh gimana. Jujur saja karena kita kan tuh tujuannya buat build tech ekosistemnya di kota kita gitu, terutama di Jawa Timur. Kayak gitu Kang, makasih. Terima kasih Mas Chandra Trio, sekalipun agak putus-putus tapi saya coba untuk mencerna. Kalau konteks ilmu community management adalah semua berawal dari kanvas. Jadi ini agak nge-spill sedikit materi workshop bahwasanya
community canvas terbagi dalam 3 bagian. Ada community identity, ada experience, ada structure. Kalau misalkan community identity merupakan sebuah bagian untuk mengetahui ini komunitas untuk siapa, kemudian kenapa ini mesti ada, kemudian apa saja aktivitasnya. Kalau community experience lebih kepada ada pengalaman apa saja yang para member bisa rasakan di komunitas itu. Yang terakhir adalah structure, bagaimanakah struktur dari si komunitas itu agar tetap bertahan. Jadi, mulai dari siapakah yang ngurusin, bagaimanakah pendanaan, dan yang lainnya. Dari apa yang saya lihat sekilas dari apa yang saya dengar dari Mas Tandatrio adalah bahwa ada permasalahan di sisi community identity-nya. Jadi dalam bagian community identity itu ada bagian namanya success definition, bagaimana mendefinisikan sukses bagi sebuah komunitas. Nah, saya masih melihat ada sesuatu permasalahan saya yang tidak terkomunikasikan dengan baik sehingga kontribusi dari para membernya juga belum clear. Misalkan di Startup Bandung, komunitas yang saya dirikan yang sudah berjalan 7 tahun. Kita itu punya definisi sukses adalah bahwasanya para community member itu bisa bertahan di komunitas kami dan mendapatkan pendanaan, sebutlah ya, pada tahun kedua ketika mereka join dengan komunitas kami. Nah, selama rentang 2 tahun itu, maka tugas kami Pak Prumus adalah menyediakan konten-konten yang membuat mereka supaya dapat funding. Kita juga membuat program-program untuk mengkonekkan mereka dengan venture capital, misalkan. Kemudian membuat event-event yang membuat mereka selama 2 tahun nanti itu kira-kira ditargetkan bisa mendapatkan funding. Jadi mungkin saya salah karena kan saya tidak mendalami lebih lanjut di bagaimana komunitasnya Mas Anda, tapi kurang lebih bisa dilihat dari kanvasnya apakah sudah clear atau belum dalam pendefinisian sukses pada keberadaan komunitas itu. Kira-kira begitu Mas Andra. Semoga terjawab nanti di workshop saya. Ya, harus dicatat. Mungkin nanti di akhir sesi, setelah 1 pertanyaan ini, Pak Eri bisa ngasih kembali slide-nya atau bisa menghubungi siapa untuk join ke workshop-nya Bapak di bulan gitu ya. Oke, terakhir ke Pak Dimas Fadil Fikri. Boleh? Silahkan. Halo. Halo. Akhirnya. Nah, saya mau nanya, jenis komunitas apa yang harus dibangun untuk perusahaan kreatif agency bisnis to bisnis agar bisa mendatangkan banyak klien? Itu pertanyaan saya juga ada di chat paling bawah. Ini Fadil Fikri yang saya kenal bukan ya? Belum kenal. Soalnya ada nama yang agak-agak mirip. Oke, terima kasih Mas Fadil. Oke. Itu akan terjawab di sesi saya workshop namanya Community Discovery, di mana kita akan mengetahui, pertama adalah beneran nggak sih kita perlu mendirikan komunitas ini. Kenapa demikian? Tidak sedikit para brand, para bisnis itu mendirikan komunitas, cuma tidak ada why, hanya karena FOMO aja, hanya karena hype, hanya karena ikut-ikutan. Maka dari itu perlu ada namanya proses yaitu Community Discovery. Yang kedua adalah terkait dengan apa sih komunitas yang tepat untuk industri kreatif, itu juga akan terjawab pada sesi workshop saya nanti sih, di mana kita akan sama-sama itu membuat sebuah analisa, di mana kita akan mengaitkan apakah keberadaan komunitas ini untuk menunjang area bisnis marketingkah, saleskah, atau yang manakah. Jadi saya nggak bisa jawab detail, tapi itu ada kerangka berpikirnya sehingga kita akhirnya ya komunitas yang kita dirikan adalah berupa ini, berformat itu, dan seterusnya. Kira-kira begitu Mas Fadil. Berarti untuk creative agency cocok ya Mas ya? Mungkin bisa dibangun juga komunitasnya atau memang belum ada sebetulnya? Contoh. Ada di Bandung itu ada sebuah platform yang mempertemukan antara UKM dengan para freelancer. Kebetulan yang punyanya adalah volunteer di Startup Bandung juga. Kenapa akhirnya dia mendirikan komunitasnya? Karena ingin mengkonekkan para freelancer yang suka membuat konten-konten dengan para UKM yang membutuhkan konten itu. Jadi tugasnya adalah bagaimana dia membuat komunitas yang bisa mempertemukan demand dan juga supply-nya itu sendiri. Jadi itu merupakan bentuk bahwasanya sangat bisa membuat komunitas di mana mempertemukan antara pekerja kreatif dan si UKM yang ada. Contoh lain yang lebih menarik adalah 1000 Lancer. 1000 Lancer kan isinya adalah mereka-mereka yang punya keahlian dalam hal-hal yang mostly di dalam marketing sih.
Tetapi tidak sedikit banyak UMKM yang ingin mendapatkan jasa tapi nggak mau karyawan, jadi yang lepasan aja. Akhirnya dibuatlah jasa itu. Saya kurang tahu apakah Freelancer ada komunitasnya atau enggak, tetapi bahwa membuat sebuah komunitas yang mempertemukan antara freelancer dengan UMKM itu juga salah satu yang potensial. Itu sih hanya spill dikit saja, karena bagaimanapun keputusannya akan kembali ke analisa di community discovery yang Mas Fadil nanti bisa lakukan. Makasih. Sama-sama, Mas. Iya. Oke, semoga terjawab sedikit-sedikit meskipun di spill dikit ya sama Pak Heri ini. Ini Pak Pinpin udah ini loh, kepo. Ada Pak Pinpin. yang workshopnya Coach Heri gitu. Silakan Pak Pinpin. Ada info biaya workshopnya Coach Heri. Oh, ini Pak Pinpin informasinya. Nah, itu baru akan kita posting di sosial media kami, tetapi ini belum diposting di sosial media kami. Berarti iCommunity ini bisa mendapatkan informasi A1 tercepat deh. Karena sebagai informasi, saya juga besok diundang di Zahir Business Conference jam 4 sore, itu juga belum saya kasih tahu. Jadi memang iCommunity memang yang pertama saya kasih tahu ini. Oke, semoga ini bisa menjadi informasi bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini yang mau kepo lebih lanjut tentang community management tuh gimana sih kayak gitu. Dan akan lebih terjawab semua ya di sana. Oke, terima kasih banyak Pak Heri Fahrurizal sudah datang di iCommunity. Semoga nggak bosan kalau misalnya dipanggil lagi ya Bapak dan bertemu dengan saya. Oke. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu tentang iCommunity lagi dan apa sih LSC untuk minggu depan judulnya kayak gitu. Gimana nih jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernah nggak sih mungkin para pebisnis di sini memiliki masalah seperti kayak nggak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi, kehabisan daftar nama, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan bisnis dan profesional itu seperti apa, bahkan sampai bingung caranya mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia tuh gimana sih? Nah, kalau misalnya Anda memiliki permasalahan tersebut, nggak perlu khawatir. Dan misalnya juga Anda sudah memiliki kayak join berbagai komunitas, ikut seminar, ikut kelas workshop juga, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event hingga bazar, tapi belum bisa menyelesaikan masalah yang tadi terjadi, mungkin Anda harus mencoba cara satu ini, yaitu kolaborasi berbagi relasi untuk memperbesar rezeki melalui iCommunity, yaitu komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis. Kenapa sih kok Anda perlu join iCommunity? Nah, karena yang pertama, valuable community, yaitu akses networking-nya. Nggak usah diragukan lagi, karena di sini ada seluruh pebisnis dan profesional, nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga luar negeri. Kemudian ada akses learning seperti pada malam hari yaitu melalui ILC. Kemudian ada akses contributing. Kemudian ada benefit yang kedua yaitu quality leads. Yang pertama leads to customer baru, leads to reseller baru, dan leads to customer retention. Benefit yang ketiga yaitu low cost, yaitu tidak perlu biaya iklan. Word of mouth. Kemudian yang ketiga, konten freemium untuk upgrade skill. Nah, gimana sih iCommunity membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Jadi iCommunity ini punya berbagai macam program, Bapak Ibu sekalian. Ada ALC seperti malam hari ini, kemudian ada juga IBM, yaitu iCommunity Business Matching, jadi pertemuan antara pebisnis dan profesional, tapi dalam grup yang lebih kecil. Ini bisa offline maupun bisa online. Nah, kemudian yang ketiga ada iCommunity one-on-one meeting, ada juga Refer a Business, kemudian juga ada iCommunity Company Visit, dan juga iCommunity Business Summit.
Terus gimana sih how to grow your business with iCommunity? Nah, biasanya para profesional dan para bisnis ini bertemu dulu di ILC seperti pada malam hari ini, saling sebelum acara mulai kan mengenalkan bisnis, menceritakan tentang siapa Anda dan memiliki bisnis apa, profesional di bidang apa. Nah, kemudian mengerucut di IBM atau iCommunity Business Matching. Nah, akhirnya kalau misalnya sudah mulai muncul kolaborasi atau itu kemudian ke iCommunity one-on-one meeting yang kemudian akan iCommunity refer a business gitu. Next, kita akan memiliki ILC Special Talks, yaitu memaksimalkan penjualan bisnis retail bersama Ibu Naomi Tobing, yaitu Heads of Sales Jubileo. Nah, jadi yang mau tahu tentang iCommunity dan gimana iCommunity Level Up Club minggu depan, jangan lupa dicatat seperti biasa di hari Kamis jam 7.30. Nah, ini contoh iCommunity Business Matching secara online. Oke, dan kemudian ada offline-nya, Bapak Ibu. Offline-nya tuh bisa di Surabaya, Jogja, bahkan Bali. Jakarta sendiri tentu ada, tapi di kota-kota besar lainnya juga ada. Ini adalah media sosialnya, tolong Bapak Ibu jangan lupa untuk follow biar nggak ketinggalan semua informasi terbaru tentang iCommunity ya. Jadi ada iCommunity Official di Instagramnya, ada YouTube-nya. Jadi untuk konten pada malam hari ini akan di-share juga melalui YouTube iCommunity. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Seperti biasa, Pak Heri masih ada. Bolehkah kita untuk foto bersama meskipun secara virtual? Bapak Ibu boleh menyalakan kameranya. Belum keturutan offline-nya, yang penting online-nya udah keturutan foto sama Pak Heri. Oke, Bapak Ibu boleh dibuka videonya. Ada Bu Sandra yang menyimak dari tadi. Terima kasih Bu Sandra. Pak Juanda yang masih di Jogja ini. Oke, kita foto ya. Wah, oke, siap. Oke, ada Pak Pandu Kurniawan. Halo Pak Pandu. Ada Pak Robi. Pak Robi, jangan ditutup kembali. Oke, 3, 2, 1, senyum. Oke, terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Keren, keren. Terima kasih sudah menghubungi dan juga mendengarkan. Salam dari Jogja, dari Kongil. Kongil lagi bikin acara. Terima kasih Mas Juanda. Udah, selamat. Terima kasih. Saya nol ya. Ya. Thank you semua.